berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, kawan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang boleh kembali bersama saudara semua dalam program Rise and God malam hari ini. Saudara-saudara, apapun yang menjadi pergumulan kita, situasi sulit apapun yang sedang kita hadapi, termasuk rumah tangga kita atau kesehatan kita, percayalah bahwa Tuhan itu peduli, Tuhan bisa memberi pertolongan kepada kita. Semua beban berat kita mari kita bawa kepada Tuhan, karena Tuhan menanti-nantikan kita untuk melakukannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan sudah menunggu sekian lama kita menjalani hidup kita dengan beban berat kita tanggung sendiri. Padahal Tuhan akan memberi kita kelegaan, Tuhan akan memberi kita pertolongan serta kekuatan. Mari kita hampiri Dia dengan pujian dan penyembahan kita, lewat doa kita, lewat nyanyian kita, dan lewat hati kita yang terbuka terhadap kebenarannya. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami membawa semua beban berat hidup kami yang menekan jiwa kami, yang membuat kami kehilangan damai sejahtera, yang membuat kami tidak bisa bersuka cita karena masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Baik itu masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah apapun yang sedang kami hadapi saat ini, kami membawanya kepadamu karena kami percaya janji Tuhan. Kalau kami membawa semua beban berat kami, Tuhan memberi kami kelegaan, Tuhan memberi kami pertolongan. Hati kami dibuat bersukacita karena Tuhan pribadi yang sungguh-sungguh setia dan komitmen untuk mewujudkan apa yang pernah Tuhan janjikan kepada kami. Saat ini kami juga datang kepadamu membawa korban syukur kami, melalui pujian, penyembahan, doa, dan hati kami yang terbuka terhadap Engkau. Nama-Mu dipuji, dimuliakan dalam keseluruhan hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari hampiri Dia dengan penuh kerinduan. Dia menunggu kita, Dia menantikan kita saat ini. Segenap hatiku
Saudara-saudara, saya akan bacakan satu pertanyaan yang nanti akan jadi sharing firman Tuhan bagi kita saat ini. Pak Pendeta, saat ini saya mengalami kebosanan dalam ibadah karena saya tidak mendapat apa-apa. Apa yang salah dengan saya ya? Ini pertanyaan yang baik karena dia tidak menyalahkan gerejanya, tidak menyalahkan yang melayani, tetapi apa yang salah dengan saya? Ini bijak ya. Sebab saudara-saudara, ibadah itu sebenarnya yang pertama yang menentukan apakah kita bisa menikmati sebuah ibadah, kita bisa beribadah dengan baik itu ya diri kita, bukan orang yang melayani. Orang yang melayani kan menolong kita bisa masuk dalam ibadah ketika kita bersama-sama dengan yang lain. Tetapi sebagus apapun yang melayani, kalau hati kita sedang bermasalah nih, kita sedang masalah nih di hati kita, tetap tidak bisa beribadah dengan baik. Jadi ini pertanyaan yang baik, apa yang salah dengan saya? Ya saya nggak tahu salahnya apa sebelum kita ngobrol lebih lanjut ya. Tetapi setidaknya kita bisa melihat satu kenyataan dari apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa kita percaya ketika kita berkumpul dalam nama Yesus, di situ Yesus hadir. Di mana Yesus hadir, maka kita semua mestinya akan mengalami perubahan. Bahkan Tuhan berkata, kalau kamu sepakat nih berkumpul bersama dalam namaku, aku hadir. Dan kalau kamu sepakat meminta apapun, Bapamu di surga akan mengabulkannya. Artinya, ketika kita bersekutu dengan saudara seiman itu, kalau kita punya sikap hati yang benar nih satu sama lain atau dalam ibadah itu, sebenarnya Tuhan memiliki janji yang luar biasa loh. Tetapi memang banyak orang mengalami kondisi yang mirip-mirip seperti itu, bosan beribadah, alasannya macam-macam ya. Tetapi kalau kita hanya menyalahkan orang lain, orang yang melayani, menyalahkan gereja, menyalahkan jemaat yang lain, menyalahkan tempat parkir, menyalahkan lampunya yang kurang terang atau terlalu terang, menyalahkan musiknya, menyalahkan sound systemnya, menyalahkan apa sajalah yang coba disalahkan gitu ya. Maka kalau orang itu niatan hatinya memang semua dikomplain, semua dikritik, nggak puas semuanya, ya memang pasti akan bosan ibadah, nggak menikmati ibadah. Cek hati kita lebih baik. Apa yang membuat kita kok tidak mendapat apa-apa ya dalam ibadah ya? Cek diri kita. Apa yang salah dengan diri saya? Itu sesuatu yang bagus. Sebenarnya apa yang harus saya benahi supaya saya bisa menikmati hadirat Tuhan, dan ibadah itu sesuatu yang saya nanti-nantikan karena pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Nah, apa saja ya Pak yang bisa menghalangi kita mengalami sesuatu ketika kita beribadah kepada Tuhan? Ada banyak ya, ada banyak yang menghalangi kita, tetapi kita fokus pada diri sendiri aja ya. Kan ada banyak kan dalam ibadah kadang-kadang sound systemnya nggak pas nih di telinga, itu juga menghalangi. Atau tetangga terlalu berisik nih, jemaat di sebelah saya ini ngobrol terus ini, gitu. Itu kan banyak yang mengganggu memang ya, banyak yang mengganggu. Kalau itu bicara seperti itu ya, itu nggak pernah selesai. Karena gimana, kita kan nggak bisa kontrol semua hal yang di luar diri kita. Kita tidak bisa kontrol, tetapi kita bisa kontrol dan ubah diri kita. Apa yang di hati kita, apa dalam pikiran kita, tubuh kita bisa kontrol, kita bisa ubah. Sementara orang lain dan keadaan kan nggak bisa kontrol. Apa yang harus diubah dalam diri kita, itu penting. Supaya kita boleh menikmati kembali ibadah kita dengan antusias, dengan semangat, dengan sukacita. Mari kita buka Markus pasal yang ke-6, ayat 1 sampai 6. Di situ jelas sekali Yesus hadir, tetapi kenapa orang kok nggak sukacita tuh? Seperti tidak mendapat apa-apa tuh, padahal ada Yesus. Berarti mereka berkumpul dan ada Yesus, walaupun konteksnya bukan orang sedang ibadah formal berkumpul bersama-sama. Tetapi ada Yesus. Kita baca ayat pertama, 2 dan 3 dulu. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia.
Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakubus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yang pertama, mereka itu meremehkan Yesus. Padahal ketika Yesus datang mengajar, mereka begitu takjub. Pengajaran Yesus itu membuat banyak orang takjub. Bahkan ada komentar lain kan, Yesus mengajar tidak seperti guru-guru yang lain. Penuh kuasa, penuh wibawa, dan banyak orang takjub. Tetapi kenapa mereka tidak merasa mendapatkan apa-apa? Karena mereka meremehkan Yesus. Meremehkan Yesus. Dia ini kan anak tukang kayu. Dia ini kan saudaranya si A, si B. Ketika orang itu meremehkan pribadi Yesus Kristus, ibadah tidak akan bisa dinikmati dan dia tidak akan dapat apa-apa. Karena dalam ibadah Kristen, pusat ibadahnya adalah pribadi Yesus Kristus. Ketika orang datang ke gereja, dia beribadah, tetapi dia meremehkan pribadi Yesus. Tidak menganggap Yesus itu patut dihormati, patut ditaati. Atau bahkan tidak percaya akan pengorbanan Yesus Kristus. Tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang harus disembah. Ketika orang meremehkan pribadi Yesus, dia datang di gereja, tidak akan pernah mendapatkan apa-apa, merasa tidak berpengaruh dalam hidup saya. Itu hanya sekedar sebuah aktivitas agamawi yang sifatnya sosial saja. Ibadah yang pakai musik meriah, gembira sajalah, senang-senang saja, nyanyiannya lebih meriah. Lalu yang hanya pakai organ saja, ya lebih kusuk. Hanya sekedar seperti itu, tetapi pulang kecewa, tidak mendapat apa-apa. Bahkan di situ juga dikatakan kan, karena ternyata Yesus ini hanya anaknya Maria, tukang kayu. Mereka menjadi kecewa dan menolak Yesus. Perasaan kecewa itu berbahaya. Kalau kita biarkan perasaan kecewa itu terus menguasai kita, kita tidak lagi bisa menikmati sesuatu yang rohani. Karena kekecewaan yang berlarut-larut itu akhirnya bisa menumbuhkan akar pahit di hati. Kita jadi tidak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang baik walaupun sedang ada banyak masalah. Bahkan ada sesuatu yang buruk, itu tidak pernah mengurangi kebaikan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Oleh sebab itu, jawabannya, mengapa saya merasa tidak dapat apa-apa? Bagaimana hubunganmu, bagaimana sikapmu dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Apakah engkau tetap mengasihi dan menghormati Dia? Kalau sikap ini enggak ada, ibadah itu tidak benar-benar mengubah hidup kita. Kita merasa nggak terlalu bermanfaat kalau kita punya sikap yang seperti itu. Yang kedua, gimana? Apakah engkau sudah mampu menyelesaikan konflik-konflik di hatimu? Perasaan kecewa, perasaan sifatnya penolakan terhadap firman Tuhan, penolakan terhadap hamba-hamba Tuhan yang melayani, penolakan terhadap sesamamu, terhadap saudara seimanmu, perasaan kecewa, perasaan dorongan untuk menolak orang lain itu menjadi bagian yang membuat rohanimu padam. Engkau tidak akan bisa mengalami bahwa ibadah itu punya manfaat besar untuk mengubah hidup kita, untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Akhirnya pasti bosan. Memang benar, kalau merasa tidak dapat apa-apa kan bosan. Kalau kita menikmati ibadah, kita antusias, lalu kita bisa bercerita, sungguh dalam ibadah ini saya merasakan hadirat Tuhan, saya diteguhkan oleh firman Tuhan, saya terbangun dengan persekutuan ini, saya terbangun dengan puji-pujian yang dinaikkan. Ketika kita ceritanya adalah cerita bahwa kita
alami sesuatu di mana Tuhan hadir, Tuhan bekerja, lalu kita alami sesuatu, itu tidak akan membuat kita bosan. Kita pengen lagi, kalau bisa hari Minggu itu seminggu 2 kali. Karena kita pengen lagi. Hati yang kecewa, hati yang suka menolak apapun, apalagi menolak yang melayani, itu akan memadamkan antusias rohani kita. Kita jadi tidak bisa bersukacita dalam ibadah, bahkan nggak bisa nikmati ibadah. Jadi jangan biarkan perasaan kecewa dan penolakan terhadap orang-orang yang melayani itu terlalu lama lah. Itu akan merugikan kita sendiri. Selesaikan, bereskan hatimu. Jangan biarkan itu mengganggu pertumbuhan rohanimu. Tuhan ingin memberkati kita, Tuhan ingin menguatkan hati kita. Tapi kalau kita membuat hati kita memang tertutup terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu, kita tidak akan alami apa-apa. Dan yang ketiga, ketidakpercayaan terhadap firman Tuhan. Karena mereka kecewa, mereka kemudian menolak Dia. Makanya Yesus kemudian berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di mana kaum keluarganya dan di rumahnya. Tidak percaya pada firman Tuhan jadinya. Menolak firman Tuhan. Tidak hanya pribadi Yesus dia remehkan, tetapi juga menolak firman Tuhan. Tuhan bekerja itu tidak pernah keluar dari kebenaran firman-Nya. Tuhan bekerja itu sesuai dengan firman Tuhan yang pernah Dia katakan. Makanya ketika kita menolak kebenaran firman Tuhan, sama saja kita menolak pekerjaan Tuhan. Kita menolak Tuhan bekerja dalam hidup kita. Oleh sebab itu belajar untuk mendengar baik-baik firman Tuhan dalam sebuah ibadah. Kadang-kadang kita ini kan tergoda untuk milih-milih siapa yang menyampaikan firman Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan bisa pakai siapa saja. Ya memang ada orang tertentu yang mungkin khotbahnya membosankan secara teknik, gaya berkhotbahnya, iya. Tetapi apakah Tuhan nggak bisa pakai dia? Sangat bisa. Tuhan bisa buat keledai berbicara kok. Kan tidak ada satu pengkhotbah pun lebih rendah dari keledai. Kecuali kita menyumpahin dia. Tapi hati-hati kalau menyumpahin itu ya. Kadang-kadang kita rendahkan orang sedemikian rupa. Enggak, Tuhan bisa pakai siapa saja. Keledai saja bisa dipakai. Berarti orang yang berkhotbahnya buruk bisa dipakai oleh Tuhan. Saya ingat, saya banyak dibangun oleh anak-anak mahasiswa teologi yang sedang praktek pelayanan. Di awal-awal pelayanan saya. Bukan oleh pengkhotbah-pengkhotbah terkenal. Termasuk ketika saya sudah jadi hamba Tuhan. Kalau ada anak-anak mahasiswa yang praktek pelayanan, saya beri mereka kesempatan untuk kasih renungan di doa persiapan, mereka ada renungan atau acara apa, mereka renungan. Saya justru banyak terbangun. Artinya, bukan hanya hamba-hamba Tuhan senior yang membangun hidup saya, tetapi anak-anak muda yang baru belajar berkhotbah pun bisa membangun saya. Bukan karena khotbahnya lebih bagus dari yang senior, enggak. Saya perhatikan anak-anak mahasiswa ketika praktek diberi kesempatan khotbah, wah mereka persiapannya banyak sekali. Apalagi yang takut berkhotbah nih, masih takut. Itu doanya lebih banyak tuh. Dia persiapannya lebih serius. Benar-benar berdoa bergantung kepada Tuhan supaya bisa khotbah lancar. Ketika khotbah berarti kan dari ketidakmampuannya. Benar-benar mengharapkan kasih karunia Tuhan bekerja. Saya justru temukan ada banyak pesan Tuhan untuk hidup saya tuh. Karena itu khotbah lahir dari kehancuran hati. Sementara kadang-kadang kalau udah berpengalaman nggak perlu persiapan. Nggak perlu persiapan. Kapanpun khotbah oke, mau khotbah berapa kali oke, nggak perlu persiapan. Dan itu akhirnya justru tidak dari hati. Saya hanya ingin berkata bahwa bukan soal siapa yang menyampaikan, tetapi yang disampaikan apa. Kalau yang disampaikan adalah firman Tuhan, dia berusaha menjelaskan firman Tuhan.
sebaiknya kita buka telinga kita, kita cermati, benar-benar kita berusaha mendengarkan apa pesan Tuhan melalui hamba Tuhan yang berkhotbah ini, melalui hambanya yang tidak sempurna ini, melalui hamba Tuhan yang banyak kelemahan ini. Apa yang Tuhan ingin katakan kepada saya? Kalau kita bisa temukan itu, walaupun pengkhotbahnya nggak menarik, kita tetap akan pulang. Saya alami sesuatu dalam ibadah ini. Tuhan nyatakan sesuatu dalam hidupku. Demikian juga lewat puji-pujian. Ada banyak orang kadang-kadang menilai pemimpin pujian atau tim pujian itu dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Jangan. Tuhan juga bisa bicara dengan pemimpin pujian, melalui puji-pujian yang kita naikkan bersama-sama dalam sebuah ibadah. Temukan itu. Ketika kita bisa menemukan itu, kita menghormati firman Tuhan, kita meresponi dengan baik. Gak mungkin kita tidak dapat apa-apa. Kita akan dapat banyak sekali dari Tuhan dalam ibadah itu. Jadi, mengapa saya bosan beribadah? Coba cek dulu, apakah kita masih mengasihi dan menghormati Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Itu yang menjadi alasan kita beribadah. Atau itu hanya sekedar rutinitas semata, kebiasaan saja. Yang kedua, apakah kita membereskan hati kita terus-menerus supaya tidak dikuasai kekecewaan, tidak dikuasai kemarahan, tidak dikuasai penolakan terhadap apapun, terhadap siapapun. Tetapi kita memiliki hati yang terbuka, memiliki hati yang lembut. Dan yang ketiga, pastikan kita meresponi firman Tuhan dengan baik, kita mempercayainya, dan kita komitmen untuk merubah hidup kita supaya firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Perubahan hidup kita ditentukan respon kita terhadap firman Tuhan. Sikap yang benar terhadap firman Tuhan menentukan kita mendapatkan apa-apa atau tidak dapat apa-apa dalam sebuah ibadah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena oleh darah Yesus Kristus kami diberi kehormatan, kemuliaan, dan anugerah besar untuk bisa menghampiri Engkau, untuk bisa menikmati saat-saat ibadah tanpa perasaan takut dihakimi. Engkau sungguh-sungguh nyata hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah kami. Tapi seringkali kami menjadi bosan karena merasa tidak dapat apa-apa. Hari ini Tuhan sudah ingatkan kami, masalahnya adalah dalam diri kami, di hati kami. Hati kami yang tidak lagi mengasihi Tuhan. Hati kami yang tidak lagi menghormati Tuhan. Apa yang kami lakukan hanya sebuah tradisi, sebuah rutinitas semata. Tuhan jamah hati kami semua, supaya hati kami kembali berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan. Semua kekecewaan, semua kepahitan hati, kemarahan, atau apapun yang membuat kami akhirnya terdorong untuk menolak siapapun yang melayani, menolak kebenaran firman-Mu, menolak orang-orang di sekitar kami. Itu menghalangi kami untuk mengalami hadirat Tuhan. Tuhan jamah hati anak-anak-Mu agar di hatinya dilimpahi dengan kasih Tuhan, dilimpahi dengan damai sejahtera Tuhan. Tuhan mengangkat setiap kekecewaan, setiap kemarahan, emosi-emosi negatif apapun, Tuhan gantikan dengan damai sejahtera-Mu. Tuhan limpahi dengan kasih-Mu yang kudus dan sempurna itu, Bapa. Siapapun yang mendengar firman Tuhan hari ini, biarlah hati kami meresponinya dengan antusias, dan kami rela diubahkan oleh firman Tuhan. Bukan kami yang ingin merubah orang yang melayani, ingin merubah bagaimana firman Tuhan diberitakan. Tetapi kami memberi hati kami, membuka hati kami untuk diperbaharui, untuk diubah oleh kebenaran firman-Mu. Kami sangat percaya ketika kami seperti apa yang Tuhan firmankan, setiap pertemuan ibadah yang kami hadiri,
menjadi sebuah pertemuan yang membuat hati kami begitu berkobar-kobar untuk semakin mengasihi Tuhan, untuk semakin menghormati Tuhan, untuk semakin menikmati ibadah selanjutnya. Antusiasme seperti ini Bapa Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu semua, supaya hari Minggu ketika mereka kembali beribadah, hati mereka dipenuhi dengan sukacita yang baru, antusiasme rohani yang baru, dan mereka tidak lagi berkata, "Aku tidak dapat apa-apa." Tetapi mereka bersukacita, bersyukur memuji Tuhan, karena Tuhan mengerjakan apa-apa, bahkan begitu banyak Tuhan kerjakan dalam ibadah yang mereka ikuti. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, tetap antusias memuji menyembah Tuhan, jangan pernah meninggalkan pertemuan ibadah, karena itu akan mendukung pertumbuhan saudara dengan baik. Kalau saat ini saudara sedang mengalami pergumulan, masalah yang sangat berat, apapun masalahnya, baik itu di rumah tangga, kesehatan, pekerjaan, ekonomi, silahkan untuk menuliskan pergumulan saudara di nomor telepon yang ada. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, tetap berharap Tuhan pasti menolong dan memberi yang terbaik. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.